Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari ikhwa wa akhwati fillah di Gorontalo. Alhamdulillah di sore yang mendung ini saya sudah ditemani oleh Ustadz Abdullah Daud yang insya Allah hari ini kita berdua akan berbincang-bincang tentang persiapan bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari? Piyo-piyo, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Ustaz, sekarang Ramadan semakin dekat. Kurang lebih 2 minggu lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh berkah ini. Bagi sebagian orang ini mungkin sebuah kabar gembira. Bukan sebagian, mungkin seluruh umat Islam menantikan datangnya bulan Ramadan ini. Tapi yang menjadi dilemanya itu, gembiranya hanya di awal. Setelah bertemu dengan Ramadan malah biasa-biasa saja. Bagaimana ini Ustadz kita bisa mempersiapkan diri supaya kalau sudah bulan Ramadan semangat itu tetap seperti saat kita menunggu, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah memang sekarang ini kita sudah berada di bulan Sya'ban dan tinggal beberapa pekan, taruhlah kita katakan tinggal 2 pekan kita akan menghadapi atau akan bertemu dengan bulan yang dirindu-rindukan oleh seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Mungkin tidak lagi menjadi pertanyaan besar bagi kita kenapa bulan Ramadan itu adalah bulan yang dirindukan. Ya, karena memang sudah dimaklumi oleh seluruh umat Islam bahwa bulan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Makanya tidak heran kalau seluruh kaum muslimin merindukan bulan tersebut. Namun sebagaimana tadi yang dikatakan, memang fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya terkhusus ya karena ini adalah ibadahnya kaum muslimin, ya kita berbicara tentang umat Islam yang kebanyakan mereka untuk merindukan bulan Ramadan itu hanya di awal-awal saja. Banyak ini mungkin Ustaz. Iya, kita lihat sekarang sudah canggih ya. Kita kalau buka-buka WhatsApp kita lihat status-status orang itu Allahumma balikna Ramadan sama Ustaz. Betul ya, banyak doa tentang supaya bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan dan juga kita dengarkan salawat-salawat yang biasa dibaca di bulan Ramadan sekarang kembali dimunculkan sebagai bukti bahwa ada kerinduan terhadap bulan Ramadan. Tentu hal ini di satu sisi membanggakan kita sebagai seorang muslim. Kita patut bersyukur karena umat Islam merindukan bulan di mana mereka bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya yang kita harapkan bukan hanya sekedar rindu saja pengen bertemu dengan bulan Ramadan ya. Tapi bagaimana ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, maka rindu kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan itu semangatnya terus kita bawa sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, kalau kita berbicara tentang apa persiapan, karena tentunya butuh persiapan karena Ramadan ini kan 1 bulan penuh. 1 bulan ya? Ustaz. Ada yang cuma 3 hari Ustaz. Ada yang cuma 3 hari. Iya. Ya. Berkembang di masyarakat itu Ustaz. Ya, betul. Masyarakat 3 hari pertama 10 hari. Kemudian 10 hari 10 likur atau 10 pekan selanjutnya itu sudah 0 ya. Makanya katakan 30. 3 tambah 0. Ya. Taib. Jadi apa saja bekal yang harus kita persiapkan untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Sebelumnya berbekal ini adalah merupakan anjuran agama kita. Ya, Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Ya. Kan begitu kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mempersiapkan diri atau mempersiapkan bekal kalian untuk hari esok kalian. Ya, dari sini, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa memang Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kepada kita umat Islam untuk senantiasa berbekal. Nah, oleh karena itu, ya, dalam setiap momen kehidupan umat Islam harus ada perbekalan. Ya, apatah lagi ketika berhadapan dengan bulan Ramadan yang di sana ada ibadah yang tentu ibadah itu membutuhkan persiapan, ya, membutuhkan persiapan yang matang luar biasa. Maka apa yang harus menjadi bekal pertama kita? Saya katakan bahwa bekal pertama kita untuk menghadapi bulan Ramadan adalah mempersiapkan diri kita. Ya, kita persiapkan diri kita. Sudah siapkah kita untuk menghadapi bulan Ramadan? Ya, tentu persiapannya banyak, ya, terkait dengan persiapan diri ini. Ya, mulai dari pembersihan hati kita, ya, mensucikan hati kita. Ada tazkiyatun nafs namanya, ya. Karena memang kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan di mana pada satu bulan penuh itu kita akan berjibaku dengan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Dan ibadah ini sangat terkait erat dengan kebersihan jiwa, ya. Masya Allah. Seseorang akan sulit untuk beribadah kalau sekiranya hatinya tidak siap, jiwanya tidak siap, jiwanya kotor. Kita ambil contoh, misalkan contoh kecil saja, ya, ketika membaca Al-Quran misalkan, ya, baca Al-Quran ini kan ringan, ya, kapanpun bisa kita lakukan, tidak membutuhkan tenaga yang besar untuk bisa membaca Al-Quran. Tapi toh banyak di antara kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Sebabnya kenapa? Karena mungkin hatinya yang tidak siap. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, ya, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan jiwa kita ini bersih, ya, suci, kita tidak akan pernah kenyang dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Yang pertama itu mempersiapkan diri dan hati kita. Persiapkan diri dan hati kita, ya. Kita tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Bersihkan seluruhnya, ya. Bersihkan apa saja, ya. Karena memang penyakit hati kan banyak. Iya. Ya, banyak sekali ada. Banyak, Ustaz. Syirik, ya. Ini yang paling penting ini, ya. Kita bersihkan ini dari kesyirikan-kesyirikan. Karena kita akan berhadapan dengan Allah yang mana di bulan itu kita akan beribadah dan ibadah kita hanya Allah yang tahu, ya, hanya Allah yang tahu, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbedakan dengan salat, ya. Kalau salat kan bisa dilihat, oh ini teolatim tabiyah, ya, ini bisa terlihat. Tapi kalau puasa kan tidak, ya. Semua bisa beralasan dia berpuasa, ya, dan tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyakit kesyirikan ini kenapa harus kita bersihkan? Karena dia akan menghilangkan seluruh pahala itu, ya. Syirik, ya. Syirik dalam artian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah Allah tapi di saat yang sama menyembah selain Allah. Nah, ini juga syirik. Syiriknya, ya. Syirikin, Ustaz. Ya. Jadi jangan kita mengira bahwa syirik itu hanya menyembah selain Allah, ya. Tapi ketika sekalipun kita menyembah Allah, ya, betul, dan menyembah yang lain itu menyembah malah selain lebih syirik. Allah juga dia adalah syirik, ya. Dan Allah tidak inginkan itu, ya. Allah tidak inginkan Allah diduakan, disekutukan. Nah, ini yang pertama yang harus kita bersihkan diri kita dari kesyirikan. Ya. Karena kalau tidak, kita terus dalam kesyirikan dan melakukan kesyirikan di bulan Ramadan, kata Allah, la in asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan kepada Allah, la yahbatanna amaluk, maka niscaya Allah akan hapuskan seluruh amalan-amalanmu, ya. Jadi puasanya sia-sia, Ustaz, ya? Puasanya sia-sia, ya. Ya Allah. Akan dihapuskan semuanya oleh Allah, ya. Dan seluruh amalan, ya. Bahkan dikatakan dalam ayat lain, walau asyraku lahabita anhum a'maluhum, ya. Andaikan mereka melakukan kesyirikan, maka akan terhapus semua amalan mereka tanpa terkecuali, ya. Wala takunanna minal
minal khasirin kata Allah, ya. Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan mereka akan termasuk orang-orang yang merugi, ya. Jadi memang kesyirikan dihilangkan karena memang praktek-praktek kesyirikan kan banyak hari ini kita lihat, ya. Syirik terselubung juga banyak, Ustaz. Betul, ya. Syirik terselubung seperti ya ria. Ya, syirik khafi, ya. Yang orang tidak menyangka, mereka kira ini adalah perbuatan biasa saja, tapi sebenarnya dia adalah syirik. Dan hati-hati dengan ria ini, ya. Jangan dikira bahwa hanya ria, dia adalah syirik kecil. Tapi ingat, ria ini dia dapat menghapuskan juga amalan-amalan, ya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan manni wal adha. Manni itu dia mau terus menyebut-nyebut kebaikannya. Ya. Mopo bibi. Ya, mopo bibi kalau bahasa orang Gorontalo, ya. Dia sebut-sebut kebaikannya. Ya. Wal adha itu dia memberi memang tapi disertai dengan menyakiti, ya. Misalkan dia memberi kepada seseorang yang butuhkan, tapi di satu sisi ya, dia juga menyakiti dengan mulutnya, ya. Mungkin ada kalimat-kalimat yang tidak enak dia ucapkan, yang meskipun dia memberi tapi dia juga bisa menyakiti orang lain. Nah, hal-hal yang seperti ini dalam ayat itu juga dikatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza alladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Siapa mereka-mereka yang terhapus itu? Siapa mereka-mereka yang terhapus amalannya? Alladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Mereka yang berinfak dengan amalan mereka, dengan harta mereka, tapi mengharapkan ria'an nas, ya. Penglihatan dari manusia, ya. Rugi sekali itu, Ustaz, ya? Rugi sekali, ya. Sudah tahan lapar, betul, ya. Tahan emosi, tapi yang lainnya tidak ditahan, ya rugi. Nah, makanya sekali lagi ini persiapan yang perlu untuk kita perhatikan, ya. Persiapkan diri kita terjauh dari kesyirikan. Ya. Dan baik syirik besar maupun syirik kecil, ya. Ya, juga hal lain, persiapan diri juga, masih dalam persiapan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan adalah menghindarkan sebisa mungkin dari sekarang diri kita dari kemaksiatan, ya. Jadi pemanasan dulu, Ustaz, ya. Betul, ya. Karena ini bulan Syaban memang, ya. Karena bulan Syaban kan bulan untuk latihan kita menghadapi bulan Ramadan, dan luar biasa. Satu bulan yang akan datang ini bulan Ramadan, Allah datangkan 2 bulan berturut-turut untuk pemanasannya, ya. Ini luar biasa. Seakan Allah mau katakan kepada kita, sudah tidak cukupkah ini 2 bulan untuk pemanasan, lalu kemudian kalian gagal di bulan Ramadan, ya. Bulan sebelum bulan Syaban apa? Bulan Rajab, ya. Bulan Rajab kan bulan Muharram, ya, bulan haram, ya. Bulan haram yang diharamkan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dilarang kita untuk berbuat kezaliman di dalamnya. Lalu kemudian setelah itu datang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban Rasul banyak-banyak berpuasa di dalamnya, ya, untuk latihan menuju bulan Ramadan, ya. Maka 2 bulan ini bisa jadi madrasah untuk menggembleng kita masuk ke madrasah yang lebih berat, lebih tinggi lagi levelnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi kemaksiatan memang harus dihilangkan. Memang harus dilatih dari sekarang, Ustaz, ya. Iya. Baik, Ustaz, mungkin sebagai penutup sekaligus motivasi buat kita agar semangat ini sampai akhir Ramadan. Karena kita tahu sendiri fenomena yang terjadi saat ini. Oke lah, Ramadan seminggu pertama saf sampai di belakang. Iya. Mulai masuk pekan kedua mengalami kemajuan. Nah, itu yang harus perlu kita motivasi diri kita, Ustadz. Jadi mungkin dari Ustadz motivasinya untuk kami agar bisa semangat ini terjaga sampai akhir Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan,
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal menjemput. Hal ini memberikan isyarat kepada kita bahwa memang kita ini kewajibannya adalah terus beribadah kepada Allah. Maka seharusnya setiap kita terus menjaga, ya, terus menjaga frekuensi, ya, semangat ibadahnya. Ya, tidak boleh ada satu masa, memang ini manusiawi, ya, satu masa kadang kita futur, kadang kita kurang dalam beribadah, tapi seharusnya kita mengingat bahwa tujuan diciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menghadapi bulan Ramadan, para ulama kita sudah banyak mencontohkan. Mereka 6 bulan setelah Ramadan mereka menangis. Untuk apa? Pertama, mereka sedih ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Yang kedua, mereka khawatir nanti jangan sampai ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka beribadah di bulan Ramadan. Nah, 6 bulan sebelum bulan Ramadan kembali mereka menangis. Untuk apa? Menangis agar kemudian Allah mempertemukan lagi mereka dengan bulan yang mulia, bulan yang dirindukan, bulan Ramadan. Dan juga Rasul kita, coba lihat, ya, Rasul kita sejak bulan Sya'ban, beliau dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah memperbanyak, tidaklah berpuasa 1 bulan penuh dalam 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Dan nanti datang bulan Sya'ban, bulan Sya'ban beliau banyak berpuasa, ya. Ketika ditanya kenapa, ya, ketika Usama bin Zaid bertanya kepada beliau apa alasan beliau berpuasa di bulan Sya'ban dengan puasa yang begitu banyak, beliau mengatakan, ya, zalika syahrun yughfalun nas anhu, karena bulan itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak manusia mengira bahwa bulan Sya'ban adalah bulan untuk beristirahat, mengambil star, karena setelah Muharram sudah berjibaku dengan ada ibadah. Lagi Ustadz, ya, yang beranggapan kalau bulan Sya'ban itu bulan penutupan. Ya, bulan penutupan, ya. Nanti start lagi di bulan Ramadan. Iya, Ya. Bukan Ustadz, maksudnya begini. Kalau di sini ini istilahnya anak gaul itu, ya, bulan penutupan untuk bagaul. Ya, jadi gitu, karena ya, Ramadan orang mau fokus ibadah, jadi fokus ibadah, ditutup semuanya kemaksiatan, dihabiskan semua kemaksiatan dan ya, itu Ustaz. Padahal Rasulullah kalau kita lihat, beliau dari bulan Sya'ban sudah berpuasa. Untuk apa? Supaya nanti di bulan Ramadan terlatih. Kenapa tidak berbuat? Kenapa kita dilarang untuk berbuat kemaksiatan? Karena maksiat itu, dosa itu akan mempengaruhi ibadah kita nanti bulan Ramadan. Ya, dikhawatirkan ketika kita asyik bermaksiat di bulan Sya'ban, nanti di bulan Ramadan kita tidak lagi mendapatkan kelezatan beribadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebagai hal yang terakhir yang perlu saya sampaikan, bahwa banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa dipersiapkan dengan dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan apatah lagi sekarang ini kita kan dalam kondisi wabah. Iya, kondisi wabah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan umur yang panjang bagi kita. Amin, supaya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Barakallahu fikum, Allahu ta'ala a'lam. Dan insyaallah wabah ini segera berakhir sebelum bulan Ramadan, Ustaz, ya. Taib, mungkin ini dulu Ustaz yang bisa kita perbincangkan. Mungkin lain kali bisa diajak lagi Ustaz, ya. Insyaallah. Insyaallah, masya Allah. Siap terus. Siap, insyaallah. Masya Allah, memang seorang dai sejati, ya. Baik, akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.